Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mentari Tri Raihanisa dengan NIM 2019 1050 1062 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai bagaimana cara untuk mendigitasi peta dengan menggunakan software ArchMap. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih digitasi itu apa? Secara pengertian, digitasi merupakan suatu proses konversi data analog ke dalam bentuk atau format digital. Atau secara lebih mudahnya, pengertian dari digitasi ini berkaitan dengan proses rektifikasi yang telah kita lakukan sebelumnya dan juga berkaitan dengan tujuan dari digitasi sendiri. Tujuan dari digitasi yaitu untuk menjiplak gambar yang telah direktifikasi atau base map dari citra satelit. Perlu diketahui dalam sistem informasi geografis, ketika kita akan memulai gambar, kita memerlukan sebuah acuan. Oleh karena itu, kita memerlukan proses rektifikasi agar kita mendapatkan base map. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan base map? Yaitu terdapat dua cara, yaitu mendapatkan base map dari citra satelit, dan yang terakhir melalui proses rektifikasi. Nah, melalui cara dari citra satelit, dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara statik dan juga data secara real time. Secara statik, yaitu kita harus mendownload data tersebut yang berupa data raster, selanjutnya kita lakukan digitasi. Lalu, data secara real time sama seperti kita mencari lokasi dengan menggunakan Google Maps. Seperti yang kita ketahui, Google Maps ini terdiri atas dua jenis, yaitu ada Maps biasa yang biasanya digunakan untuk menunjukkan jalan, rumah, atau lain sebagainya, dan berupa peta satelit, yaitu untuk menunjukkan di mana atau lokasi kita terkini atau lokasi kita di mana kita berada. Seperti contoh, saya berada di Kecamatan Pasarbo, di sebuah perumahan. Nah, ketika kita mengaktifkan citra satelitnya, kita akan mengetahui patokan atau acuan dari lokasi kita berada. Misal, lokasi saya dekat dengan masjid atau dengan sungai. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu melalui proses rektifikasi. Nah, proses rektifikasi ini dilakukan apabila kita tidak mendapatkan data sebelumnya. Oleh karena itu, rektifikasi dijadikan jalan terakhir. Lalu, dalam proses rektifikasi, data yang paling akurat bersumber atau berasal dari citra satelit. Contohnya adalah Google Earth. Kita akan coba membuka Google Maps untuk melihat tampilan peta berupa citra satelit. Nah, ketika kita membuka Google Maps, tampilannya akan seperti ini, yaitu peta berupa navigasi. Lalu di sini terdapat kotak kecil di pojok kiri bawah dan terdapat tulisan satelit. Di kotak kecil ini terdapat gambar, yaitu berupa gambar foto udara yang diambil dari angkasa dengan menggunakan drone atau pesawat. Ketika kita mengklik kotak tersebut, maka peta yang tersaji akan berubah. Akan seperti ini bentuknya. Lalu ketika kita akan melakukan zoom in terhadap peta di Google Maps, nah seperti ini, maka secara real time akan mendownload database dari servernya. Jadi sebenarnya foto udara itu sudah difoto oleh satelitnya dan menyimpan data di dalam sebuah server. Lalu saat kita melakukan pencarian, maka akan ditampilkan. Lalu mengapa kita membutuhkan citra satelit atau foto udara? Nah, alasannya yaitu karena kita akan melakukan penjiplakan atau menggambar dengan menjiplak digitasi, yakni harus menyesuaikan luasan kotak seperti ini. Luasan kotak dari persil yang akan kita digitasi atau
sebuah kotak seperti ini atau juga banyak atau sejumlah titik-titik dari persil bangunan yang akan kita digitasi. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana mendigitasi dari data yang kita miliki. Yaitu step pertama, yaitu kita buka ArchMap. Kita tunggu ArchMap-nya sampai terbuka. Seperti biasa, kita klik di My Templates, lalu akan muncul lembar kerjanya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengkoneksikan dengan Arch Catalog. Seperti ini. Dan kita akan mengkoneksikan data yang kita miliki dengan menggunakan shortcut Connect to Folder. Lalu kita klik, dan di sini sudah tersedia lokasi data yang akan kita koneksikan. Sebagai contoh, di sini saya sudah mengkoneksikan data batas administrasi dari Kecamatan Situbondo di file C /batas administrasi /Kecamatan Situbondo. Kita klik, terlihat beberapa kecamatan di sini dengan format SHP. Lalu sebagai contoh saya pilih Kecamatan Jangkar Situbondo. Lalu bagaimana kita menampilkannya dalam lembar kerja kita, yaitu dengan cara mendragnya ke atas lembar kerja kita. Lalu kita lepas. Lalu akan tampil seperti ini. Nah, dalam menampilkan data seperti ini, kita membutuhkan batas-batas administrasi. Agar apa? Agar memudahkan proses pendigitasian suatu wilayah. Selanjutnya, di sini terdapat shortcut Add Data dan terdapat tanda panah kecil. Lalu di sini ada beberapa option, yaitu Add Data, Add Base Map, Add Data from ArcGIS Online. Untuk Add Data biasa digunakan untuk mengkoneksikan data-data spasial atau SHP. Di sini juga ada Add Base Map dan Add Data from ArcGIS Online. Lalu bagaimana apabila kedua option ini atau beberapa option ini tidak keluar? Yaitu dengan mengklik Quick Launch yang ada di Windows, yaitu tanda panah ke atas seperti ini. Dan di sini terdapat logo ArcGIS, logo bola dunia. Nah, apabila tidak terdapat tanda merah silang kecil, itu artinya ArcGIS telah terhubung dan sudah pasti menampilkan option Add Data, Add Base Map yang tadi disampaikan. Apabila tidak terkoneksi dan muncul simbol silang warna merah, kita dapat mengkoneksikannya dengan cara mengklik 2 kali atau melakukan double klik. Seperti itu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita add base map. Lalu tunggu hingga tersambung dengan server ArcGIS dan akan menampilkan pilihan citra satelit yang akan kita gunakan. Nah, untuk biasanya kita menggunakan jenis imagery dan imagery with labels, sedangkan streets ini sama seperti tampilan dalam Google Maps, yaitu navigasi. Dan ini tidak dapat diukur panjang atau luasannya, sehingga kita menggunakan 2 jenis ini. Kita klik imagery, kita add, kita tunggu merunning jenis citra satelit yang kita pilih, base map yang kita pilih. Nah, tampilannya akan seperti ini dan sudah terkoneksi ketika muncul di table of contents. Lalu, kita akan menghilangkan warna di dalam peta ini karena akan memudahkan dalam proses pendigitasian. Bagaimana caranya? Kita klik di icon kotak berwarna biru ini, lalu kita klik hollow agar hanya tepiannya saja yang tergambarkan. Lalu kita pilih ketebalan garis tepinya, yaitu misal 3.
seperti ini. Lalu kita lihat warnanya, kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu bisa kita zoom in. Kita zoom in seperti ini, dan perlu diketahui dalam batas administrasi, batas antar wilayah itu dibatasi secara fisik, atau sebagai contoh dari satu kecamatan dengan kecamatan lain dibatasi oleh sungai. Apabila sudah seperti itu maka sudah pas, tapi ketika ada sedikit perubahan atau sedikit pergeseran dari garis batas administrasinya, tidak perlu khawatir. Itu dikarenakan adanya perbedaan antara penentuan titik kunci koordinat SHP dengan citra satelit. Tetapi tidak perlu khawatir karena nanti ada proses pengkoreksian. Nah, terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mendigitasi jalan di sini ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus membuat file baru berupa shapefile dengan cara kita klik katalog, dan di sini disiapkan satu file untuk menyimpan file SHP yang akan kita buat sebagai pendigitasian. Misal di sini saya gunakan file Situbondo SHP. Lalu bagaimana cara membuat SHP-nya? Klik kanan, lalu di sini ada option New dan pilihan shapefile. Kita klik, akan muncul kotak seperti ini. Di sini diperlukan keterangan nama, yaitu kita akan mendigitasi jalan. Kita klik, kita ketik jalan. Di sini feature type-nya jalan itu berupa garis panjang yang dapat kita ukur panjangnya saja, yaitu berarti pilihannya adalah polyline feature type-nya. Di sini juga ada spatial reference, yaitu berupa referensi koordinat sistem, dan ini kita klik edit untuk kita tentukan. Di sini ada geographic coordinate system dan projected coordinate systems. Kalau geographic coordinate systems nantinya akan menampilkan berupa derajat. Nah, terus sedangkan projected coordinate system ini yang akan kita pilih. Kita klik di sini. Lalu ada beberapa pilihan, kita klik UTM. UTM ini merupakan kepanjangan dari Universal Transfer Mercator. Nah, mengapa digunakan UTM? Karena UTM dapat menghitung satuan panjang dan juga luas dalam satuan meter. Kita klik UTM, di sini ada pilihan lagi dan kita pilih WGS 1984 karena merupakan standar yang biasa digunakan di seluruh dunia. Lalu kita klik, lalu muncul lagi ada pilihan Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Ini keterangan letak di mana letak dari garis khatulistiwa. Northern berarti utara dan ini selatan dari garis khatulistiwa. Nah, Situbondo berada di selatan dari garis khatulistiwa sehingga kita pilih Southern. Di sini muncul WGS 1984 UTM Zone 1S 2S. Nah, angka dan huruf S ini menunjukkan lokasi grid atau posisi grid keberapa. Situbondo berdasarkan zona UTM berada di grid nomor 49 dari selatan garis khatulistiwa. Kita klik, lalu di sini akan muncul keterangan dan di sini satuannya berupa meter. Perlu diketahui pilihan dari geographic coordinate system tadi akan menampilkan bentuknya yaitu DMS, yaitu atau berupa derajat. Nah, lalu kita lanjutkan proses kita yaitu setelah kita klik 49S, kita klik OK. Di sini kita klik OK.
Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mendigitasi. Bagaimana caranya? Kita munculkan dulu fitur atau toolbar editor dengan cara mengklik kanan di bagian yang kosong dan kita checklist editor. Seperti ini. Lalu bisa kita start editing. Nah, kita klik OK. Lalu apa yang harus kita lakukan yaitu mengklik create features dan di sini kita akan klik jalan dan di construction tools akan muncul beberapa pilihan. Di sini ada line, rectangle, circle dan yang lainnya. Yang kita gunakan adalah line karena format data yang kita tentukan yaitu berupa garis atau jalan. Nah, rectangle ini hanya akan menunjukkan keliling karena format data yang telah kita tetapkan yaitu berupa garis, sehingga rectangle ini tidak bisa mengukur luasannya kecuali saat data kita berbentuk poligon. Lalu kita klik line. Nah, kita mulai di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ketika sudah selesai mendigitasi, kita klik kanan, lalu kita klik Finish Sketch. Nah, di sini akan tampil. Lalu di sini ada jalan endpoint atau ujung dari titik yang kita digitasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita munculkan toolbar snapping dengan cara klik editor dan di sini snapping. Dan kita checklist snapping toolbar. Di sini kita aktifkan semua untuk mengetahui di mana titik kita mendigitasi dari awal hingga akhir, lalu di mana perpotongannya. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui garis yang sebenarnya dengan cara mengklik ini. Clear Select Features, lalu akan tampil seperti ini. Apabila tidak terlihat, kita klik icon jalan, kita sesuaikan besarnya, lalu warnanya kita ganti agar terlihat misal kuning. Klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Lalu apabila terjadi kesalahan atau sedikit agak menceng garisnya atau tidak sesuai dengan harapan, tidak perlu khawatir. Kita dapat menghapusnya. Lalu ketika sudah seperti ini, jangan lupa untuk stop editing atau bisa save edit dulu. Kita coba save edits, maka garis yang telah kita digitasi akan tersimpan. Jangan sampai setelah kita banyak mendigitasi tidak tersimpan dan akan hilang. Lalu kita klik stop editing untuk mematikan mode editing. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita melakukan kesalahan? Nah, coba kita klik start editing lagi. Kita edit features. Kita create features. Kita klik jalan, lalu kita klik line. Nah, misalnya dari sini. Lalu seperti ini. Nah, apakah dapat dihapus? Nah, caranya adalah sama seperti kita menggunakan Microsoft, yaitu menggunakan yaitu CTRL Z, maka akan hilang. Lalu kita klik kanan. Seperti ini. Kita klik stop editing. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mendigitasi dalam bentuk atau format lain. Setelah tadi kita coba bentuk polyline. Nah, caranya yaitu kita harus membuat file dengan format shapefile yang baru di file ini. Nah, kita klik kanan, kita klik new,
Lalu kita pilih shapefile. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di mana sebuah lokasi berada. Contoh, masjid. Nah, suatu lokasi seperti bandara, masjid, SPBU dapat kita simbolkan dengan poin atau titik. Nah, dalam referensi koordinat sistem, kita lakukan seperti tadi. Kita pilih UTM, kita pilih 1984, lalu kita klik Southern, kita klik di mana atau lokasi grid keberapa. Seperti ini. Klik OK, kita start editing, kita klik masjid, OK, kita klik masjid, dan di sini construction tools-nya kita pilih point. Misal di sini ada sebuah masjid, lalu di sini juga sebuah masjid. Nah, seperti itu, lalu kita klik kanan, lalu kita klik editor, lalu kita save edits, baru kita stop editing. Nah, apabila tidak terlalu terlihat, kita bisa klik seperti ini agar terlihat. Nah, seperti ini. Atau mungkin terlalu besar, bisa kita edit. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, yang perlu diketahui adalah ketika kita mendigitasi seperti ini, akan muncul ID, atau sama seperti seorang bayi yang baru lahir akan memiliki sebuah NIK, nomor identitas. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nah, kita bisa lihat di Open Attribute Table. Nah, di sini akan memunculkan tabel-tabel berupa berapa kali kita mendigitasi. Misal, tadi kita mendigitasi jalan dengan melakukan save editing 1 kali. Maka pada tabel ID ini akan muncul tabel hanya 1. Di sini 0. Lalu ketika nanti kita akan melakukan digitasi kembali pada jalan, maka tabel ini akan bertambah. Sama seperti masjid. Kita open attribute table, kita tutup, kita klik masjid, kita open attribute table. Di sini ada 2, karena kita sudah menyimpan 2 titik ini atau sudah melakukan save editing sebanyak 2 kali. Oleh karena itu ID-nya juga terdapat 2. Bisa kita coba mengedit jalan kembali agar kita tahu tabel ID dari jalan. Misalnya seperti ini. Kita finish sketch, kita save edits, kita stop editing. Seperti ini, kita klik open attribute table dan bertambah tabelnya. Kan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi bentuk yang terakhir dari peta raster atau data raster, yaitu berupa poligon, atau kita akan mendigitasi sebuah bangunan. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti kita mendigitasi dalam bentuk polyline dan juga point. Itu kita membuat shapefile baru, klik kanan, new, dan klik shapefile. Lalu di sini kita klik misal rumah. Lalu kita pilih yaitu poligon. Nah, ketika kita melakukan digitasi, mungkin kita akan mendigitasi banyak. Nah, jika kita melakukan langkah-langkah seperti tadi mungkin terlalu panjang dan memakan waktu. Lalu di sini kita bisa tambahkan ke favorit, yaitu WGS 1984 yang seperti pilihan kita untuk mendigitasi. Bagaimana caranya?
seperti ini. Kita pilih di sini, kita klik add to favorites dan akan muncul di file favorit. Lalu kita klik OK. Oke. Di sini di sini kita bisa klik editor, kita start editing, rumah. Klik OK. Kita create features, rumah. Nah, di sini ada bentuknya polygon, rectangle, kita pilih polygon. Dan di sini kita akan mendigitasi persel rumah. Nah, seperti ini. Misal ini ada sebuah rumah, atau mungkin bisa juga ini gedung, jadi kita bisa digitasi, misal seperti ini, kita klik lagi, kita klik, nah seperti ini, kita finish sketch, lalu akan seperti ini. Nah, agar leluasa kita matikan mode snapping-nya. Nah, seperti ini. Lalu apabila semisal kita save edit, kita stop edit, semisal bentuknya kurang simetris, kita bisa mengeditnya. Bagaimanakah caranya? Kita coba lagi, start editing, rumah. Kita create features. Seperti ini. Nah, di sini juga ada sebuah rumah. Kita klik. Kita finish sketch. Nah, apabila bentuknya kurang simetris, kita dapat melakukan pengeditan dengan cara klik edit tool. Seperti ini. Lalu kita bisa memindahkannya. Nah, lalu kita juga bisa lakukan yaitu dengan cara klik kanan. Di sini ada option edit vertex, atau di sini juga ada shortcuts-nya. Di sini yaitu edit vertex. Nih. Nah, seperti ini. Karena di sini misalnya kurang kecil atau agar lebih bagus bentuknya, kita bisa seperti ini, vertex, lalu kita simetriskan bentuknya. Nah, seperti ini. Selesai. Setelah selesai, kita klik editor, kita save edits, kita stop editing. Nah, seperti itu cara untuk mendigitasi dari jalan atau berupa polyline, poin, dan juga bangunan dalam bentuk poligon. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membantu dalam mendigitasi peta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.